Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Awang Segayu dengan NPM 19310076. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari Laboratorium Patologi Anatomi. Kita akan membahas tentang hipertiroid. Seperti yang kita ketahui, hipertiroid adalah kelebihan hormon tiroid pada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berada di depan trakea dan di bawah laring. Tiroid terdiri atas dua lobus, yaitu lobus kiri dan lobus kanan. Tiroid menghasilkan hormon, yaitu hormon tirokalsitonin, hormon T3, dan hormon T4. Ketiga hormon tersebut berfungsi untuk mensintesis protein, tulang, otot, dan jaringan adiposa. Hormon-hormon tersebut bisa kita dapatkan melalui makanan yang mengandung yodium, seperti makanan laut, rumput laut, kepiting, cumi, udang, garam, dan juga sayur seperti sayur kol. Baik, perlu kita ketahui ada beberapa klinis dari hipertiroid. Yang pertama itu ada goiter non-toxic, kemudian ada Graves' disease, setelah itu ada Hashimoto tiroid, setelah itu ada karsinoma papilar dan karsinoma folikuler. Karsinoma ini biasa dikenal masyarakat umum dengan yang namanya kanker. Baik, yang pertama kita memasuki teori yang namanya goiter non-toxic. Goiter non-toxic atau biasa disebut masyarakat dengan gondok, ini adalah suatu penyakit yang tidak disertai oleh hipertiroid atau kelebihan hormon TSH pada kelenjar tiroid. Perlu kita ketahui bahwa goiter non-toxic ini bisa disebabkan karena kita kurang dalam mengkonsumsi yodium. Selain karena kita kekurangan dalam mengkonsumsi yodium, goiter non-toxic juga bisa disebabkan karena terpapar radiasi atau gangguan hormon pada tubuh. Baik, selanjutnya kita akan membahas tanda dan gejala klinis dari goiter non-toxic. Tanda dan klinis dari goiter non-toxic itu sendiri, kita dapatkan bahwa orang yang dengan terkena goiter non-toxic ini tidak terlalu menyukai yang namanya suhu dingin. Dia akan lebih nyaman dengan suhu yang lebih hangat. Kemudian ada pembesaran massa pada kelenjar tiroid, lebih tepatnya pembekakan pada leher. Kemudian pembekakan ini pun nantinya akan mengganggu respirasi. Kemudian juga akan dapat menutupi trakea. Untuk terapi pada goiter non-toxic ini bisa dilakukan dengan cara terapi supresi dengan hormon levotiroksin. Bisa juga dilakukan dengan cara pembedahan, iodium radioaktif, suntikan etanol, dan juga US Guidel laser therapy. Selanjutnya adalah Graves' disease. Graves' disease ini dia disertai dengan hipertiroid autoimun. Biasanya disebabkan oleh antibodi, genetik, usia, jenis kelamin seperti perempuan, sedangkan usia itu biasa terjadi di atas 60 tahun. Kemudian selanjutnya yaitu ada trias. Trias dari Graves' disease ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tiroksikosis, kemudian ada oftalmopati, kemudian ada dermopati. Tiroksikosis ini sendiri adalah kelenjar tiroid yang terlalu aktif atau terlalu banyak memproduksi hormon tiroid. Sedangkan oftalmopati itu adalah pembengkakan pada mata. Dan dermopati sendiri adalah bintik tebal pada kulit, gatal, perih, dan juga sakit pada saat digesek. Patofisiologi dari Graves' disease ini sendiri bisa disebabkan karena keturunan, kemudian juga disebabkan karena autoimun. Autoimun menyerang antibodi, kemudian antibodi bereaksi terhadap TSH. TSH meningkat, kemudian meningkatkan hormon T3 dan T4, maka di sana terjadilah yang namanya peningkatan koloid dan menyebabkan hipertiroid. Pengobatan hipertiroidisme penyakit Graves diobati dengan mengurangi sintesis hormon tiroid menggunakan obat antitiroid atau dengan mengurangi jaringan tiroid dengan radiodin atau dengan tiroidektomi subtutal. Obat antitiroid digunakan dalam terapi hipertiroidisme untuk mengatasi gejala klinik sampai menunggu remisi spontan dan sebagai persiapan operasi. Juga dapat digunakan dalam kombinasi dengan yodium radioaktif untuk mempercepat perbaikan klinis sementara menunggu efek terapi yodium radioaktif. Obat antitiroid yang utama adalah tionamid, propyltiroasil, carbimazole, dan metimazole. Semuanya menghambat fungsi TPO, tiroid peroksidase, mengurangi oksidasi dan organikasi ioda. Obat ini juga mengurangi level antibodi tiroid. Imunosupresif, mekanisme belum jelas. Propyltiroasil menghambat diodinasi T4, T3 di perifer, serta lebih aman untuk ibu hamil karena kadar transpertalnya yang rendah. Selanjutnya ada Hashimoto tiroid atau hipertiroid yang disebabkan oleh autoimun. Ciri dari hipertiroid ini sendiri yang pertama itu teraba keras tetapi tidak ditemukan nyeri tekan. Tanda dan gejala dari hipertiroid ini sendiri yang pertama itu adalah pelupa, kemudian nyeri otot, lemah, penurunan laju metabolik, bradikardi, kemudian takikardi. Definisi lengkap dari Hashimoto tiroid.
Tiroid Hashimoto adalah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh metabolik melawan dirinya sendiri, menyerang tiroid. Hal ini menyebabkan rusaknya kelenjar tiroid secara bertahap dan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kadar hormon tiroid tidak akan cukup. Seiring perkembangan penyakit ini, tiroid dapat menghasilkan terlalu sedikit hormon tiroid, sehingga mengakibatkan hipotiroidisme. Seiring berkembangnya penyakit ini, tiroid dapat menghasilkan terlalu sedikit hormon. Seperti bisa kita lihat, ciri makros dari Hashimoto tiroid ini sendiri yaitu seperti myedema, kemudian ada pretebial myedema. Selanjutnya, histopatologi dari Hashimoto tiroid. Bisa kita lihat secara seksama, kelenjar tiroid membesar difus, kapsul tiroid utuh. Pada potongan melintang didapatkan struktur pucat, firm and nodular. Mikroskopik infiltrasi parenkim oleh infiltrat monoklear yang terdiri dari limfosit dan sel plasma yang membentuk formasi sentrum germinativum. Folikel tiroid mengalami atrofi dibatasi oleh sel eosinofilik sitoplasma bergandular yang dikenal dengan sebutan sel Horton. Untuk terapi Hashimoto tiroid, bila didapatkan kondisi hipertiroid, penderita diterapi dengan levotiroxin L14 dengan dosis 1,6 mg per kilogram berat badan per hari atau untuk proksanya 100 mg per hari per oral. Secara umum, penderita tiroiditis Hashimoto memerlukan suplai hormon tiroid seumur hidup. Tiroidektomi diindikasikan apabila didapatkan gejala kompresi daerah leher akibat pembesaran kelenjar tiroid. Atas permintaan penderita karena atasan kosmetik atau bila hasil biopsi di antigen sesuatu perangsangan, secara umum penderita tiroiditis Hashimoto memerlukan suplai hormon tiroid. Baik, selanjutnya kita membahas tentang kanker hipertiroid. Kanker hipertiroid ini bisa disebut dengan karsinoma papiler. Pada karsinoma papiler ini sendiri, kanker bisa menjalar ke arah leher getah bening. Kemudian dia akan melakukan penyebaran melalui darah atau yang bisa disebut dengan hematogen. Setelah itu dia akan menuju paru, kemudian ke jantung. Di paru, metastasisnya pun bertahan selama 10 tahun. Selanjutnya penyebab dari karsinoma papiler sendiri, yang pertama itu usia lanjut, kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin yang dimaksud ini biasanya perempuan itu cenderung lebih sering mengalami karsinoma papiler dibandingkan laki-laki. Kemudian tergantung dari besarnya tumor. Setelah itu juga ada yang namanya multisentral. Multisentral ini sendiri dia bisa tumbuh di mana saja, tidak terpaku pada kelenjar tiroid. Penyebarannya itu bisa keluar dari tiroid. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia bisa menyebar di laring, faring, tenggorokan, invasi pembuluh darah, dan juga metastosisnya sangat jauh. Untuk mikroskopis pada karsinoma papiler, yang pertama itu area padat terdiri dari sel-sel yang menunjukkan gambaran sel yang atipia, pleomorfik, dan sering dijumpai aktivitas mitotik. Gambaran inti pada karsinoma papiler dan pasoma body tidak dijumpai. Hal ini penting karena karsinoma papiler memiliki varian folikuler. Untuk terapi pada karsinoma papiler itu sendiri bisa dengan cara pembedahan atau pengangkatan kelenjar tiroid. Terapi karsinoma papiler yang pertama bisa dilakukan diseksi leher. Prinsip operasi pengangkatan tumor secara umum adalah kontrol lokal diikuti regional atau diseksi leher pada kasus tiroid. American Thyroid Association merekomendasikan diseksi leher sentral terapeutik pada pasien dengan keterlibatan KGB leher sentral, diikuti dengan tiroidektomi total sebagai terapi adekuat. Sedangkan diseksi leher sentral profilaksis masih menjadi kontroversi dilakukan. Bila beberapa pendapat pendukung dilakukannya diseksi leher sentral profilaksis, karena pada kasus tiroid didapatkan angka penyebaran ke daerah KGB leher berkisar 21 hingga 82%. Hal ini juga didukung literatur dari Mazavere dan kawan-kawan. Didapatkan bahwa angka kejadian disease associated mortality jauh berkurang pada pasien dilakukan diseksi leher sentral. Baik, selanjutnya ada karsinoma folikular, di mana karsinoma folikular ini adalah kasus terbanyak kedua setelah karsinoma papiler. Pada karsinoma folikular ini terjadi peningkatan yang tinggi di daerah defisiensi yodium. Karsinoma folikular jarang terjadi. Dilaporkan 1,5% dari keganasan seluruh tubuh, biasanya menunjukkan keganasan sistem endokrin. Kebanyakan karsinoma tiroid merupakan lesi well-shaped parented. Subtype major karsinoma tiroid yang sering ditemukan yaitu
Karsinoma papiler 75 hingga 85% kasus, karsinoma folikuler 10 hingga 29% kasus, karsinoma medular 5% kasus. Karsinoma analfatik kurang dari 5% kasus. Selain daripada karsinomi, keganasan lain dapat dijumpai pada tiroid antara limfa malinan dan metastasis tumor yang sering berasal dari ginjal, paru, dan payudara. Dan karsinoma folikuler juga merupakan 10% sampai 20% dari kanker tiroid. Insiden puncak dengan dekade kesehatan sampai ke-6 dengan dominasi wanita 3:1, karsinoma folikuler merupakan kanker tiroid yang lebih agresif dibandingkan dengan papilar. Karsinoma namun mempunyai pertumbuhan yang lebih lambat dari yang lain. Sepertinya major karsinoma tiroid yang sering diteruskan yaitu karsinoma papilar 10 hingga 29% kasus. Beberapa gejala pada karsinoma folikuler ini, yang pertama itu pasien yang mengalami karsinoma folikuler dia akan mengalami sakit pada saat menelan, suara parau, kemudian terjadi pembesaran pada kelenjar tiroid atau yang ada di daerah leher. Karsinoma folikuler secara mikroskopis arsitekturnya dapat bervariasi. Tidak ada gambaran inti yang tepat seperti pada karsinoma papiler. Sebagian bisa mengandung pola mikrofolikuler yang relatif seragam, dengan sisa-sisa folikel berisi koloid pada tiroid normal, pada lainnya meliputi arsitektur trabukuler dan lembaran. Beberapa varian mengandung sejumlah besar sel-sel kasinofilik yang mempunyai sel-sel yang bisa kita sebut sel-sel Hortel. Sebagian ini bulat kromatin harus tidak tampak ganas. Perlu kita ketahui, etiologi pemaparan radiasi merupakan hal yang sangat berkaitan dengan karsinoma folikuler. Insiden karsinoma folikuler yang tinggi dilaporkan setelah kecelakaan nuklir. Peningkatan kadar TSH pada struma di daerah endemis juga berhubungan dengan terjadinya penyakit karsinoma folikuler. Namun etiologi yang pasti dari karsinoma ini belum diketahui. Dari beberapa penelitian dijumpai beberapa faktor yang berperan dalam patogenesis, yaitu genetik dan lingkungan. Gambaran umum dan klinis. Gambaran umum berupa kapsula yang jelas banyak kasus, beberapa sulit dibedakan, dan edema yang lainnya dapat berinfiltrasi sangat luas. Gambaran klinis biasanya terjadi setelah adanya nodul soliter atau massa di leher pada 10 hingga 15% kasus. Manifestasi jauh ditemukan pada saat diagnosis. Manifestasi nodul akan lebih jarang ditemukan dibanding dengan papilar karsinoma yang lain. Baik, klasifikasi dari karsinoma folikuler sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada invasi minimal, kemudian ada invasi luas. Invasi minimal itu adalah kanker yang terjadi hanya di daerah kelenjar tiroid saja. Sedangkan invasi luas itu bisa terjadi di sekitaran atau di luar dari kelenjar tiroid, seperti yang saya sebutkan sebelumnya pada karsinoma papilar. Baik, dari tanda dan gejala yang saya sebutkan, itu juga tidak bisa menjadi patokan bagi kita. Kenapa? Karena hipertiroid itu bisa tumbuh dengan tanpa gejala sama sekali. Untuk memastikannya, kita harus melakukan pemeriksaan penunjang di laboratorium seperti melakukan pemeriksaan darah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangan saya mohon maaf. Semoga video dan apa yang saya katakan memberi manfaat untuk kita semua. Jangan lupa hidup sehat,